Saya himbau kepada tersangka yang masih DPO segera menyerahkan diri. Ketika nanti saya tangkap, saya pastikan saya melakukan tindakan keras dan terukur. Terima kasih. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini teman-teman saya ada di Polres Mojokerto. Nah ini mau ada giat rilis kasus curanmor. Nah, pelakunya mungkin ada 2 orang ya pelakunya, tapi alamatnya mana, identitasnya mana saya juga belum tahu. Tapi yang pasti 2 orang ini melakukan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Pungging Mojokerto, itu setahu saya. Tapi nanti kita update lagi setelah ada pernyataan dari polisi dan juga modusnya penangkapannya seperti apa. Sepertinya sih ada video amatirnya ya penangkapannya ya, tapi nanti kita cari tahu lah informasinya. Oke, simak terus teman-teman. Bareng-bareng 1, 2, 3. Masuk. Dore ini loh Pak, kok iso balik loh wong iki. Cukup. TV HP mana? HP ini dikit. Ini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang rekan-rekan. Pada hari ini kami melakukan rilis untuk terkait pidana curanmor dan pidana 5. Ada beberapa TKP yang kita ungkap dalam kurun waktu bulan Oktober, September sama Oktober. Sebetulnya banyak TKP yang kita tidak rilis, tapi yang terakhir kami rilis kejadian di daerah Kutorejo dan Gondang. Yang pertama kejadian curanmor truk yang diparkir di dalam rumah, kemudian di pagar dikunci, digembok, ada gerombolan orang, kurang lebih pelaku 4 orang yang masuk ke dalam rumah tersebut dalam keadaan terkunci, dipecah gemboknya, masuk ke dalam truk, kemudian diambil, dibawa keluar. Itu kejadian di desa Desa Bangkalan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Korban atas nama Siswanto. Pelaku saat ini kita amankan 2 orang. Saudara K. Khairul Anam alias Irul dan Imron alias IM. Kedua-duanya adalah warga Paserpan Kabupaten Pasuruan. Kedua pelaku ini yang kita lakukan penahanan. 2 orang pelaku masih daftar pencarian orang. Saudara Dul dan saudara Faiz ya. Warga semua Pasuruan. Kami lakukan pencarian sampai saat ini sudah kita terbitkan DPO.
Alat bukti yang kami terapkan untuk dua pelaku adalah barang bukti sarana, rekaman CCTV di rumah, helm lengkap pendek warna hitam, motif jaket warna hitam, bodi warna hitam, baju. Intinya dua pelaku yang kita amankan terkait pencurian mobil truk tersebut adalah sarana fasilitas pada saat dia melakukan kegiatan pencurian. Yang tersangka utama saudara alias D masih dalam pencarian kita. Yang kedua, pencurian kendaraan sepeda motor di desa di parkiran halaman PT Prada. Pelaku saudara Muhammad Afif Nur Adinsa alias M. Afif. Yang kedua, Muhammad Hamim Jazuli. Ini selain melakukan pencurian di PT Prada, juga melakukan pencurian di perumahan Permata, 2 TKP, 2 orang tersangka ini. Saat ini kita lakukan penahanan. Alat buktinya sarana fasilitas yang digunakan untuk melakukan pencurian. Untuk kendaraan R2-nya, barang bukti 1 buah jaket hitam, foto gambar pelaku di TKP, 2 kunci palsu, dan rekaman CCTV. Ya. Yang kedua di TKP perumahan Permata. Perumahan Permata sama sarana ya, sarana yang kita amankan untuk fasilitas pencurian. Ya ini kaos jaket hitam, pelaku di TKP, kunci palsu dan kunci T ya. Dan yang curi mobil truk tadi, apakah sebelumnya sudah kenal sama korbannya? Belum, tidak kenal sama sekali. Ini pemain luar kota, bukan pemain dalam kota. Intinya yang saya terangkan tadi bahwa indikasinya dari Pasuruan. Dan cara ngambil mobilnya itu gimana truk itu? Truk dalam parkir, masuk orang itu, kunci gembok dibuang pakai kunci T, masuk mundur. Ada kebetulan ada rekaman CCTV yang jelas pakai kunci T semua. Siang hari atau malam hari? Malam hari. Ini dilakukan berapa pelaku loh? 4 pelaku. Yang kita tahan 2, yang masih DPO 2 orang. Pak, yang 2 tertangkap ini residivis atau gimana Pak? Residivis semua. Kasus yang sama? Iya, sama curanmor ini, pemain curanmor semua ini. Untuk BB-nya apa sampai dijual? BB-nya informasi yang kami dalami dijual, tapi kita masih lakukan penyelidikan karena kita masih membuat surat pencarian barang bukti yang dikirim ke jajaran. Pak, ini spesialis truk motor atau apa Pak? Gabungan motor dan truk. Ada lagi? Dijual kemana tadi? Dijual, indikasi dijual ke Pasuruan. Pak, Tapi saat ini informasinya sudah hangus barangnya, sudah dipreteli atau tidak tahu sini, masih kita cari ya. izin Pak. Nah, saya belum tahu, bukan pelaku saya. Izin Pak, BB-nya boleh bisa dipamerkan Pak? Ya, monggo, silakan. Cukup ya? Dulu. Gede. Pedot saya lagi. Ini teman-teman campuran ya, ada yang spesialis truk motor, ada juga penadanya, jadi lengkap. Ini teman-teman BB-nya ada kunci, obeng, ada peralatan seperti ini ya. Jadi meskipun kita pakai kunci ganda tetap jebol kalau kena ini. Ya, namanya orang apes. Ya. Nah, jadi teman-teman ya itu tadi selesai rilis.
Jadi ada 2 kasus ya, tapi kasus yang satu nggak seberapa menonjol atau sudah berlalu lah ya. Yang baru ini adalah komplotan maling truk, maling spesialis truk, kendaraan bermotor. Nah, itu modusnya itu pakai kunci ya, pakai kunci T atau dijebol lah kayak begitu ya. Nah, ini TKP-nya sudah banyak dan kedua pelaku juga sudah berstatus residivis, artinya mereka sudah melakukan kejahatan serupa di tempat lain ya dulu dan sudah dihukum. Ini teman-teman, hari ini itu masih tertangkap 2 orang. 2 orang ini asalnya dari Pasrepan ya, Pasuruan ya. Kalau teman-teman kenal daerah Pasrepan ya pasti tahulah daerah sana itu seperti apa ya. Nah, ini sekarang untuk yang 2 orang yang masih DPO itu diperingatkan tadi oleh Pak Kasat Reskrim untuk segera menyerahkan diri ya. Karena kalau enggak akan dilakukan tindakan tegas terukur. Yang pasti polisi tidak segan ya untuk menindaknya. Oke, itu saja teman-teman, sekian dari saya. Jangan lupa tetap waspada di jalan karena kejahatan itu ya bukan karena ada niatan ya, tapi karena ada kesempatan untuk melakukannya. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.